Salam saudaraku, sahabat salam bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati, amin. Terima kasih pada hari Sabat ini kita masih bisa bertatap muka. Itu karena anugerah Bapak Yahweh, ya. Karena ada yang hari ini nggak bisa lagi bertatap muka, ya kan? Dia udah bertatap muka dengan Bapak Yahweh, artinya udah duluan dipanggil. Kita masih diberi kesempatan di bumi ini, ya. Untuk apa? Untuk menikmati kemurahan Elohim dan untuk memberitakan Injilnya. Amin. Haleluya. Terpujilah Yahweh Elohim kita yang memberkati kita. Saudaraku, saya pernah cerita kepada kita semua bahwa hari sial ada. Pernah dengar ya? Pernah ya? Daud berkata begini, pada hari sial aku dicekoki oleh musuh, katanya. Ya, firman juga berkata, kesusahan hari ini cukup hari ini, besok ada kesusahannya tersendiri. Jadi ingat, ya, ingat, semua kita yang ada di sini ada kesusahan tersendiri untuk datang kepada kita. Besok udah ada itu, ya. Jadi kesusahan besoklah, jangan dipikirkan sekarang. Tetapi hari sial yang melingkupi setiap manusia itu bisa dibendung, ya. Hari sial datang tapi bisa dibendung. Bisa dibendung dengan apa? Ingat, Daud berkata begini, pada waktu fajar aku dibangunkan oleh Engkau Bapak Yahweh, dan aku berdoa kepadamu. Itulah membendungnya. Amin. Artinya apa? Berserah diri sebelum berangkat kemanapun, ya. Waktu kami ke Patogu Janji, saya bilang sama kawan-kawan tim yang ke Patogu Janji kemarin, inilah namanya kita membendung hari sial. Karena gini, waktu kami ke Patogu Janji, jalan di mobil, yang bawa mobil Pak Nababan, ya. Dia Pak Nababan tahu bawa mobil kan, lumayan cepat. Kami berhenti nih karena ada mobil di depan. Kami berhenti. Ada truk dari belakang, truk bermuatan. Wih, dengan lajunya laju sekali. Mungkin dia berangan-angan dari belakang kami. Tiba-tiba dia masuk kiri, lalu masuk paret. Dia nggak menabrak kami. Bayangkan saudaraku, kalau itu hari sial kami, maka belakang kami, bayangkan kalau truk, ya, pernah nonton yang truk menyorong mobil kecil otomatis penyok kan? Apalagi mobilnya besar bermuatan. Waduh, kami semua di situ terkejut. Wah, inilah namanya hari sial yang terbendung. Mungkin supirnya berangan-angan, ya kan? Kebiasa do marangan-angan molo mebuan kan, manangna sepeda motor. Tapi waktu kencang, tiba-tiba dia belok. Pas kami di depannya, tiba-tiba belok dia. Dihindarinya kami, saudara. Dan truknya masuk paret. Wah, kami terkejut. Wih, kenapa ini? Waduh, saudara, saya di situ. Tuhan, terima kasih Engkau masih melindungi kami. Karena ada banyak kejadian, saudara, yang tidak terduga-duga. Kan udah lihat, semua kita pemakai sosial media kan. Kadang-kadang yang jalan santai pun tiba-tiba lewat. Nggak harus sakit sekarang, jadi harus waspada. Amin. Ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Daud waspada selalu, berawas-awas dan berjaga-jaga di Goa Adulam. Ya, pernah dengar Goa Adulam? Pernah dengar? Adik-adikku pernah dengar Goa Adulam? Gak pernah ya? Ya, berarti belum nyampe Samuel ya pembacaannya. Goa Adulam. Ya, saya beri tema pengajaran kita kali ini adalah Goa Adulam. Ya. Jadi Goa Adulam ini, saudara, adalah tempat goa persembunyian Daud. Maka saya bilang goa ini adalah goa restorasi.
Gua Adulam, gua pemulihan. Ya, kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saudara, perlu kita tahu Daud ini adalah buronan mertua. Ya, karena dia diburon oleh mertuanya sendiri yang pada saat itu adalah raja. Ya. Oke, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat semua ya? 2, 3, ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana menempatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Elohim kepadaku. Lalu diantarkannya oleh mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Ayat 3 kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Elohimku kepadaku. Saudaraku, Daud adalah buronan. Otomatis semua keluarganya menjadi buron. Ingat, waktu Daud masih proses pemilihan raja oleh Samuel, apa dia katakan ayahnya Daud? Siapa yang dijejerkan untuk jadi raja? Ada Daud di situ? Nggak ada Daud di situ, ya. Jadi Daud ada di padang gurun menggembala kambing domba. Ayahnya dan ibunya tidak menganggap Daud. Bayangkan, ayahnya dan ibunya tidak menganggap Daud. Jadi saudara yang ada di sini, yang mungkin orang tua kita mungkin tidak menganggap kita, percayalah kita tidak sendiri. Ada Daud yang dulu mengalaminya. Amin. Nah, ayahnya dan ibunya tidak menganggapnya, tetapi saat buronan, siapa yang menjaga ayah dan ibu Daud? Siapa yang menjaga? Daud sendiri. Dia berkata, izinkan ayahku tinggal samamu ya. Kakak-kakaknya kemana? Inilah yang menjadi dasar, inilah yang menjadi patokan Daud diikuti banyak orang. Ya, di ayat pertama apa dikatakan di situ? Lalu Daud pergi. 1 Samuel 22 ayat 1 apa dikatakan di situ? Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat kedua, berhimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Bayangkan saudaraku, Daud telah buronan, tetapi orang berkata, aku mau ikut dia. Dia buronan loh. Tapi ada orang-orang yang orang piutang pasti orang miskin lah, karena dia ya ada yang ngejar-ngejar dia. Orang yang sakit hati pasti orang yang tertekan lah, ya. Tapi aku mau ngikut Daud. Yang hebatnya lagi, saudaranya pergilah mereka ke sana di ayat pertama, dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Nah, apakah saudaraku, kita menjadi tempat mengadu saudara-saudara kita? Daud hari ini menjadi tempat pengaduannya di tengah-tengah buronannya. Bayangkan saudaraku yang terkasih, betapa ngerinya menjadi pemimpin seorang Daud.
Dia udah buronan. Bukan cuman mertua yang ngejar, bukan cuman panglima tentara yang ngejar, orang-orang juga ngejar dia, tapi masih ada yang mengikut dia. Itu karena apa? Mari kita lihat bagaimana Daud berjuang. Ya, waktu Daud mendapatkan pujian, ya kan, ada pujian kan dari wanita yang menari-nari. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Adalah kecemburuan, iri hati. Mulai dari situ Daud menjadi sasaran, target, ya. Karena dia target, akhirnya singkat cerita dia berantamlah sama mertuanya, ya. Jadi mertuanya tidak mengizinkan dia bekerja lagi sama dia. Ya, apa yang dialami Daud? Daud mengalami kehilangan pekerjaannya. Dia kan tentara, dia kan mengalahkan Goliat, dia kan punya bawahan. Bayangkan atasan yang kehilangan pekerjaan. Bayangkan saudaraku, kalau mungkin kita hanya bawahan kehilangan pekerjaan, mungkin muka kita masih biasa aja. Tapi atasan kehilangan pekerjaan, muka kita taruh di mana? Itulah yang dialami Daud. Tetapi Daud berkata di Mazmurnya, orang-orang mengolok-olok aku, ya kan, di Mazmur 147, tetapi aku berserah kepada Yahweh. Ya, mereka membunuh aku pada hari sialku, tetapi Yahweh membendung aku. Bayangkan saudaraku, betapa ngerinya pemimpin seorang Daud yang hanya mempunyai backingan Yahweh Elohim. Ya, dia kehilangan pekerjaan. Saudaraku, mungkin saudara kehilangan job. Ya, ada yang pedagang, ada yang apa, semua pun yang kehilangan, merasa kehilangan job. Tapi percayalah, Yahweh memperhatikan setiap orang yang berserah kepadanya. Amin. Apa dikatakan? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Yahweh, maka dia akan bertindak. Itu kata Daud. Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena dia mengalami. Benar enggak? Ya, Daud itu tipenya orang yang selalu mengutamakan orang lain. Itu makanya Daud adalah orang yang tersohor namanya. Ya, makanya dikatakan begini, oleh karena anakku Daud, Bapak Yahweh berkata seperti itu loh. Maka Yahweh itu anak dari Daud. Sebenarnya Yahweh itu anaknya Yusuf, tapi dikatakan keturunan Daud. Karena apa? Karena dia mementingkan orang dulu. Kenapa orang-orang miskin, orang-orang yang ada utang, orang-orang yang sakit hati mengikut Daud? Karena mereka yakin bersama Daud aku aman. Amin. Kalau kita baca kisah selanjutnya ini, Daud itu mempunyai panglima. Kan ada 400 orang ini. Jadi diantara yang mengikut Daud ada 400 orang. Di antaranya orang miskin, yang punya utang, yang sakit hati, yang tertekan batin, yang pokoknya segala macam yang tidak termasuk dalam kategori pejabat, kira-kira gitulah. Ya, mereka mengikut Daud ada 400 orang. Bayangkan, seorang pemimpin memimpin orang 400 orang, orang-orang yang seperti itulah. Kira-kira ada untung enggak? Ada untung enggak Daud? Enggak ada untung, saudara. Bukan cuma untung, pening. Memimpin orang yang keras kepala juga pening. Tapi Daud bisa. Sampai Daud menghasilkan 3 panglima tentara. Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan, aku mau minum dari air itu, kata Daud. Pernah baca ya? Aku mau minum dari air itu. Rupanya di air itu, tempat air yang dimaksud Daud itu adalah tempatnya musuh. Tetapi panglimanya mengambil. Itulah karena kesetiaan tentaranya, panglimanya. Orang mereka dikeluarkan dari orang-orang yang sakit hati kok. Mereka dikeluarkan dari orang-orang yang terjerumus. Mereka dikeluarkan dari orang-orang yang punya piutang. Tadinya mereka sakit hati, remuk jiwanya. Tapi setelah bersama Daud, mereka semangat. Setelah bersama Daud, mereka bangkit lagi. Setelah bersama Daud, mereka tidak berkeluh kesah. Nah, adik-adikku di sini nanti akan menjadi PPL.
bersama saudara, orang-orang di sekitar saudara, apakah menjadi pengeluh, apakah menjadi tertekan batin, atau justru bangkit motivasinya? Harus saudara yakinkan, siapapun yang bersama saudara harus semangat, harus bisa berjiwa besar. Oh, bersamaku dia harus bisa menangkap hal-hal yang mungkin membuat kita tertekan, tapi dia tetap menerima dengan jiwa besar. Harus seperti itu. Itulah Daud, saudaraku. Amin. Orang-orang miskin bisa jadi merasa mana ya, orang-orang yang tertekan bisa merasa harga dirinya kembali lagi, ya, kehilangan pekerjaannya. Jadi saudaraku yang mungkin hari ini kehilangan pekerjaan, ingatlah Tuhan memperhatikan orang-orang yang berserah kepadanya. Amin. Nah, apalagi yang dialami Daud semasa pengejaran mertuanya? Apalagi kehilangan istrinya. Saudaraku, ini ngeri, saudaraku. Aku aja seminggu keluar kota udah rindu sama istri, kan? Udah rindu. Apalagi ini Daud kehilangan. Bayangkan, ya, dia kehilangan istrinya, saudaraku. Kan istrinya anaknya Raja Saul, dia kehilangan sampai mereka berkelahi. Mungkin aku yakin mereka ini berkelahi nih di rumah. Yang satu pasti bela bapaknya lah, yang satu ya dia berkokoh dalam pendiriannya. Ya, saudara-saudaraku, ingatlah, saudara yang mungkin hari ini bagi ibu-ibu kami siapapun rumah tangganya yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, percayalah bukan cuman bapak ibu saudara yang mengalaminya. Daud juga udah pernah mengalaminya. Tetapi dia berkata, Tuhanku, aku hanya percaya kepadamu. Tuhanku, aku hanya percaya kepadamu. Daud itu melakukan firman yang dikatakan Paulus. Mungkin Paulus mengutip dari Daud, ya. Paulus berkata apa? Suami yang tidak kudus dikuduskan oleh istri yang kudus. Istri yang tidak kudus dikuduskan oleh suami yang kudus. Ini nyata firmannya, saudaraku. Dan itulah yang dikutip Paulus dari Daud. Istrinya Daud tetap dia berkokoh, berpegang sama pendirian ayahnya, itu pasti. Tetapi Daud selalu berdoa, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, ingat Ayub yang dijauhkan oleh istrinya. Ayub berkata, Tuhan, tapi kembali pulih. Kuasa doa itu nyata, saudara. Kuasa berserah itu nyata, ya. Kuasa apapun nyata atas kita. Amin. Haleluya. Tetaplah berdoa, Tuhan, ingatlah Tuhan, begini. Itulah yang dialami Daud, saudaraku yang terkasih. Ngeri. Aku kadang-kadang mikir, wah, gimana ya? Udah kehilangan pekerjaan, kehilangan lagi istri, artinya rumah tangganya berantakan. Wah, gimana ini ya? Ngeri, saudaraku. Sedangkan mulai jabu deiba berbeda do inatta ngabuhini ba murhingi julu. Hido mau lebar soal do inatte jabu termurhing do hikki julu. Apalagi mah songonon kehilangan. Apa enggak ngeri? Ya. Bukan cuma kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, tapi juga Daud kehilangan kenyamanan. Dia kehilangan rumah, saudaraku yang terkasih. Dia kan sudah panglima. Adakah panglimanya yang rumahnya jelek? Ada. Adakah pimpinan yang rumahnya biasa-biasa saja? Ada. Apalagi dia di bawah raja nomor 1 di bangsa itu saat itu. Mungkin Kapolri gitulah kali ya. Ya. Sedangkan sekarang aja uang hordennya pejabat mahal, ya kan? Pernah baca itu? Miliaran. Uang permennya miliaran. Ya kan? Tapi Daud kehilangan rumahnya, dia kehilangan kenyamanan. Saudaraku yang kehilangan kenyamanan hari ini, ingatlah bukan cuma saudara yang mengalaminya, ada Daud juga yang dahulu mengalaminya. Tetapi Daud bangkit lagi. Ya, Daud bangkit lagi. Dia tidak berpegang pada kenyamanannya, dia hilangkan kenyamanannya itu. Ya, itu makanya Yosua berkata, serigala mempunyai liang untuk tinggal, tetapi anak manusia tidak mempunyai
bantal katanya, tidak mempunyai untuk meletakkan kepala. Ya, karena toh gini-gini aja hidup ini, saudara. Kecil, besar, dewasa, matua, monding. Itunya singkatnya. Ya kan? Anak manusia berkata, tinggalkan kenyamananmu. Daud meninggalkan itu. Ya, ada banyak orang menjadi pengikut, saudaraku, karena yang diikuti itu mempunyai kenyamanan. Ya kan? Hari ini saya mau bilang orang-orang miskin di Nats ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka mengikut Daud bukan karena kenyamanan, tetapi karena keamanan. Mereka yakin, aku bersama Daud ini pasti bisa bangkit. Kalau hanya mengikut Daud karena menginginkan sesuatu dari Daud, apa yang mau mereka inginkan dari Daud? Harta udah nggak punya, udah disita mertua. Apalagi kenyamanan udah nggak punya, kekuasaan udah nggak punya. Ya kan? Apa yang mereka ambil dari Daud? Tapi mereka mengikut Daud. Amin. Haleluya. Maka yang saya bilang di sini, saudaraku yang terkasih, jadilah orang-orang yang dihargai bukan karena orang lain, tapi karena diri saudara sendiri. Ya, jadilah orang-orang yang dihargai bukan karena mungkin saya dulu punya teman, bapaknya itu ketua salah satu organisasi, jadi dia dihargai di sekolah. Ya, satu SMP, dia dihargai. Oh, aku juga takut sama dia. Jadi aku takut sama dia itu bukan karena dia orang badannya gelemer, tapi aku takut sama dia itu karena bapaknya. Gitu. Ya, nanti udah nggak ada bapaknya, kita nggak tahu apakah dia masih ditakuti atau enggak. Tapi hari ini jadilah orang yang disegani, jadilah orang yang dihargai itu karena sikap saudara sendiri. Amin. Karena kelakuan saudara sendiri. Karena memang ini kita. Ya, itu makanya buat siapapun, apalagi buat siswa, jangan sering mengandalkan kata Bang Janter, jangan. Ya, kata mentor, kata ini jangan. Bang, permisi, mau kemana? Mau begini. Dan Bang, permisi, kata ini, itu aku paling jengkel kalau udah mengatasnamakan, itu paling nggak boleh. Ya, saudaraku, jadilah orang yang berpendirian teguh. Ya, dia bukan cuma kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan rumah atau kenyamanannya, tetapi dia juga kehilangan penasehatnya, Samuel. Ya, dia jauh dari Samuel. Bayangkan saudaraku, orang yang udah terpuruk, tidak ada yang menjenguk. Apa nggak ngeri? Udah terpuruk, nggak ada yang menjenguk. Kadang-kadang kita sakit, tidak dijenguk juga merasa alah ngiri mah dong akol lah sodong namanya jenguk kau. Kadang-kadang gitu. Ini Daud udah terpuruk, udah tertekan, udah menjadi buronan, nggak ada yang menjenguk, nggak ada yang memotivasi. Apa nggak ngeri itu? Ya, saudara yang mengalami keterpurukan, merasa tidak ada yang mensupport, merasa tidak ada yang mendukung, percayalah bukan cuma saudara yang mengalaminya. Daud sudah pernah mengalaminya dan dia berkata, aku berserah. Amin. Ya, Daud sudah pernah mengalaminya. Apapun itu. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang kadang-kadang membiarkan, seperti yang kita pelajari kemarin. Adakah roti samamu? Dia katakan itu hanya untuk mencobai. Kadang-kadang kita dibiarkan serasa tersakiti, namun itu tujuan Tuhan untuk mengangkat kita. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, bukan cuman kehilangan penasehat, dia juga kehilangan sahabat. Ya, kalau Ayub itu hanya kehilangan harta sama kehilangan anak-anak, ya kan? Ini banyak sekali kehilangan Daud ini. Dia juga kehilangan sahabat. Siapa sahabat Daud? Yonatan. Mereka bersahabat, berpadu jiwanya. Dia kehilangan sahabatnya, saudaraku. Nggak ada lagi temannya cerita, nggak ada lagi temannya curhat. Bayangkan dia udah tentara, pemikirannya sudah pemikiran pimpinan. Apakah dia cerita sama orang-orang yang tertekan jiwanya? Yang mengikutinya kan orang-orang yang tertekan jiwanya. Bukan. Tapi dia hanya cerita kepada Yahweh. Ngeri kalau teman kita cerita nggak ada, ngeri. Ya kan?
Tapi kalau kita udah cerita kan enak. Tapi Daud tidak mempunyai teman cerita, dia hanya cerita kepada Bapa Yahweh. Ya, amin. Sampai yang paling ngeri, Daud kehilangan harga dirinya. Ya, itu waktu di Gad, di 1 Samuel 21 ayat 13. Baca di atasnya itu apa dikatakan di situ? Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Bayangkan saudaraku, seorang pimpinan pura-pura gila membiarkan air liurnya mengalir. Kita pikirkanlah seperti apa orang gila itu, ya. Seperti itu, kehilangan harga diri. Daud pernah kehilangan harga diri, tetapi dia tetap berkokoh berkata, Saul adalah orang yang diurapi Yahweh dan aku tidak mau membunuhnya. Kalau karena kengerian yang dialami Daud, harusnya Raja Saul harus dibunuh. Bayangkan, istrinya diambil, hartanya diambil, rumahnya diambil, sahabatnya diambil, ya kan? Sampai dia tertekan jiwanya pura-pura gila. Tapi ada kesempatan membunuh Saul. Daud berkata, aku tidak mau membunuhmu Bapa, karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah, aku tidak berniat membunuhmu, tidak berniat memojokkanmu. Lihat cara pandang Daud, ya. Kadang-kadang kita harus seperti itu, saudaraku. Jangan berniat memojokkan yang memojokkan kita. Iya kan? Kemarin ku kasihnya kau. Minta dulu inimu, uangmu. Gak mau aku karena kemarin gak kau kasih aku, gitu. Kalau kecil kan, belikanlah kau. Masa itu aja gak mau? Kemarin kan ku kasihnya kau ini. Nah, gitu. Ya. Tapi saudaraku, Daud tidak melakukan itu. Sekalipun dia tertekan, sekalipun dia dipojokkan, dia tidak mau memojokkan bapaknya sendiri yang dianggap mentornya, yang dianggap hamba Tuhan, yang dianggap yang diurapi. Nah, supaya kita tidak mau memojokkan orang-orang seperti itu, maka anggaplah dia hamba Tuhan, anggaplah dia diurapi. Amin. Anggap dia diurapi. Karena saudaraku, biar bagaimanapun kita ini manusia, kadang lepas kendali, kadang lepas emosi. Tapi udah seperti itu, lebih bagus berdiam diri dulu. Ya, amin saudaraku yang terkasih. Ya, saudaraku, bukan cuma kehilangan harga diri, tapi juga dia kehilangan harapan. Nggak mungkin jadi raja lagi, nggak mungkin jadi panglima lagi, nggak mungkin. Kira-kira mungkin gak? Enggak mungkin. Bayangkan raja. Tetapi kita kembali lagi ke pengurapan Daud. Daud, pernah baca saudaraku, Daud diurapi dengan apa? Daud itu diurapi Samuel dengan tanduk. Tanduk, ya. Saul diurapi dengan apa? Saul itu diurapi dengan buli-buli. Sebelum kejadian ini aja, 20 tahun lalu, Daud sudah diurapi dengan tanduk. Saul diurapi dengan buli-buli. Paham maksudnya saudaraku? Dari awal Daud sudah dipersiapkan kokoh. Tanduk yang kokoh, yang jatuh dia tetap kokoh. Itu sangkakala itu jatuh kan itu tetap kokoh itu. Tapi buli-buli yang terbuat dari keramik jatuh pecah. Itulah pengurapan Daud. Daud 20 tahun sudah dipersiapkan menjadi raja, tapi sebelum dia raja, dia harus mengalami banyak kehilangan. Saudaraku, yang firman Tuhan kepada saudara berkata, rancanganku rancangan masa depan saudara, tetapi bersiaplah saudara-saudaraku yang terkasih, banyak kehilangan. Sudah siap kita? Itu yang kita tidak bisa kadang-kadang. Aku juga kadang-kadang berpikir, kalau begini gimana ya? Ya, saya selalu bilang begini, masalah itu tidak berat kalau kita sudah siap. Masalah itu tidak ada. Yang ada, kita tidak menerima situasi yang terjadi. Ya kan?
Selalu saya bilang, kalau dari asrama, adik-adik ini, kalau udah kulihat jalan santai, lari, itu menjadi masalah, kecapean. Benar nggak? Benar nggak? Lari itu menjadi masalah, dia kecapean karena dia nggak menerima situasi, dia dipaksa sini sini. Tapi olahraga itu, Bang Girly kemarin lari-lari, itu masalah nggak Bang? Lari, enggak, kenikmatan. Sama-sama lari, tapi yang satu masalah, yang satu kenikmatan. Jadi bukan situasi itu yang menjadi masalah, tetapi respon kita terhadap situasi itu. Amin. Benar nggak? Benar nggak saudaraku? Benar. Ya. Contoh apa itu kita buat lagi? Berkelahi. Yang satu berkelahi gara-gara sesuatu, itu masalah. Tapi yang berkelahi di ring, sama-sama berkelahi, itu bukan masalah, itu kenikmatan. Sama-sama berkelahi, yang satu masalah, yang satu kenikmatan. Sama dengan persoalan di dunia ini saudaraku, apa yang kita alami? Apa yang kita alami? Kehilangan apa yang telah kita alami? Kalau kehilangan itu kita tanggapi dengan kita tidak terima, maka itu akan menjadi masalah. Ya, itu akan menjadi masalah. Tapi kalau kita terima, seperti kata Epi, tahu Epi ya, angkatan keberapa ya Epi ya? 9 ya. Ah, itulah dulu Bang, begitulah dulu katanya. Kadang-kadang perlu seperti ya, udah kehilangan ini, apa lagi mau dibuat? Karena kalau kita udah kehilangan sesuatu yang kita bilang tadi, kita tidak terima, dia tidak akan kembali lagi. Tapi justru kita makin sakit hati. Tapi kalau kita terima, ya memang udah begini situasinya, apa mau kita bilang? Kita nggak sakit hati lagi. Akhirnya kita bisa berpikir jernih. Kan orang yang sakit hati nggak bisa berpikir jernih, benar nggak? Iya, ya, orang yang sakit hati tidak bisa berpikir jernih, ya. Lalu, saudaraku, apa yang diajarkan Tuhan kepada Daud di sini? Apa yang diajarkan Tuhan? Tuhan sedang mengajarkan Daud untuk jadi gembala. Saudara, apa firman Tuhan berkata? Siapa yang bisa memegang tumim dan yang 2 batu itu? Kan ada jubah Israel yang ada 12 batu kan? Ada tumim, ada satu lagi apa itu? Urim ya, Urim dan tumim. Siapa yang bisa memegang itu? Siapa yang bisa memegang? Hanya imam yang bisa memegang itu. Tapi Daud berkata, dia memegang itu, berikan aku itu. Maka aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku bisa berperang? Dan Tuhan menjawab, pergilah. Raja tidak bisa memegang itu, tapi Daud bisa saat dia jadi raja. Kenapa dia bisa? Karena dia sudah dilatih jadi gembala, dia sudah dilatih jadi imam. Makanya dia bisa memegang itu. Yang dua batu di sini tuh, baru ada 6 di sini, ada 6. Pernah baca ya? Yang waktu Daud bertanya, hebat kali Daud itu. Lalu apa lagi kejadian-kejadian yang dialami Daud? Dia bisa memakan roti sajian. Siapa yang bisa makan itu? Yang bisa makan roti sajian siapa? Imam. Daud kok bisa makan? Karena memang Tuhan persiapkan dia bukan cuma raja, gembala, dan juga imam. Amin. Haleluya. Itulah yang diajari Tuhan kepada Daud untuk jadi gembala. Jadi saudara yang sedang diajari Tuhan untuk naik, percayalah bakal ada janji-janji Tuhan yang luar biasa kepada saudara. Percaya, ada itu, nggak mungkin nggak ada. Ya, bayangkan saudaraku, saudaranya ngikut dia, orang dalam kesukaran ngikut dia, tukang utang ngikut dia, orang yang sakit hati ngikut dia. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak dia. Tuhan ada di pihak dia. Orang kan, kalau Tuhan sudah di pihakku, siapakah lawanku? Ya kan? Sampai Daud berkata seperti ini, Tuhan, di mananya orang itu? Baca Mazmurnya kan? Masa orang-orang itu, tunjukkanlah Elohimmu. Mana Elohimmu? Katanya. Kenapa orang-orang berkata seperti itu? Karena Daud berkata seperti ini, kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Nyatanya banyak lawan Daud. Tetapi Daud
melihat hukum roh tadi, melihat secara roh. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku, katanya. Kalau secara manusia kita pandang, banyak kok lawan Daud, ya kan? Banyak lawan Daud. Tetapi Daud melihat secara roh. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Gak ada lagi yang menjadi lawan. Ya, amin, saudara yang terkasih. Ya. Lalu apa implikasinya bagi kita dari pelajaran ini, saudaraku? Tuhan sedang mengajarkan kita melalui banyak penderitaan. Ya, hari ini saya tuliskan, Tuhan sedang mengajarkan kita melalui penderitaan supaya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Coba baca saudara di situ. Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Ada nggak dari yang pengikut tadi? Ada. Letih, mereka dikejar-kejar piutang. Yang berbeban berat, mereka yang sakit-sakit jiwa tadi, yang kesukaran. Marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Inilah yang sedang diajari Tuhan dari kita. Kalau saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami masa luka, marilah kepadaku, kata Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah, Tuhan, ini yang kualami Tuhan. Tuhan, lihatlah ini penderitaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Dekatlah dengan Tuhan. Banyak kok janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Amin, saudaraku. Apalagi yang sedang diajari Tuhan dari sini? Tuhan sedang mengajarkan kita dari penderitaan supaya memperbesar kapasitas jiwa kita, merendahkan hati kita. Di Ulangan 8 ayat 2. Coba saudara baca di Ulangan 8 ayat 2 apa dikatakan di situ? Supaya kita diajari menjadi orang yang berjiwa besar. Saya punya buku berjiwa, berpikir dan berjiwa besar. Ini penulisnya seorang ateis, tapi banyak sekali dikutip dari Alkitab. Ya. Supaya berpikir dan berjiwa besar. Ulangan 8 ayat 2 apa dikatakan di situ, saudaraku? Ingatlah semua penderitaan yang kau alami itu. Maksudku itu supaya rendahnya hatimu, supaya kau dekat dengan Elohim. Apakah karena penderitaan itu kau jauh dari Elohim, malah pergi ke ilah-ilah lain, atau justru berpegang pada perintahku, kata Bapa Yahweh kepada bangsa Israel. Ingatlah penderitaan di padang gurun itu. Semua itu terjadi, itu untuk mendekatkanmu dengan Elohim. Itu. Jadi saudara, ada penderitaan yang saudara alami, ada masalah yang saudara alami. Ingatlah itu kembali, bagaimana cara Bapa Yahweh memulihkan itu. Ya, amin. Enggak semua kita ini mulus, enggak ada masalah, enggak semua. Saudara ada masalah, yang lain ada masalah, aku ada masalah, semuanya ada. Tetapi lihatlah cara Bapa Yahweh bekerja untuk penderitaan-penderitaan yang saudara alami. Supaya apa katanya tadi? Supaya engkau merendahkan hati. Ya, kalau sudah merendahkan hati, nggak ada lagi yang bisa menjatuhkan. Bayangkan, merendahkan itu kan seperti keset yang udah tidur dia. Kalau masih diri gini, masih ada yang bisa menjatuhkan aku. Didorong masih jatuh. Tapi kalau tidur, nggak ada bisa menjatuhkan lagi. Satu-satunya jalan adalah diangkat. Ya, jadi ingatlah kan penderitaan-penderitaan saudara. Amin. Supaya mendekatkan Tuhan, mendekatkan saudara kepada Tuhan. Ya. Jadi penderitaan itu ada itu untuk memperbesar kapasitas jiwamu, supaya ketika kita mengalami itu kita berkata, Tuhanku lebih besar. Amin.
Ya, melatih kekuatan pikiran. Saudara, kalau ada penderitaan pikiran kacau balau, ada di antara saudara yang penderitaan ada tapi pikiran tenang? Ada? Enggak ada. Pikiran kacau balau. Tapi kalau pikiran sering kacau balau, tenang, kacau balau, tenang, kacau balau, tenang. Lama-lama pikiran kuat enggak? Kuat enggak? Kuat. Kenapa cenderung orang yang sudah umurnya lebih tua itu cenderung lebih dewasa, walaupun itu tidak kepastian? Kenapa? Karena dia telah banyak mengalami kacau balau dalam pikiran. Kacau balau, oke, berjalan lagi normal. Kacau balau, berjalan lagi normal. Sehingga orang yang umurnya cenderung lebih tua itu kedewasaan lebih ada. Ya, karena udah sering kacau balau di sininya. Tapi kacau balau tenang, akhirnya jadi kuat. Amin. Ya, jadi saudara yang terkasih, apalagi yang diajarkan oleh Tuhan kepada Daud dan juga kepada kita, itu adalah supaya kita bisa melayani sesama kita dari pengalaman kita. Ya, melayani itu bukan cuma seperti ini. Ya, agak ibu-ibu semua yang pernah mengalami sesuatu hal, tiba-tiba ada terjadi kepada orang lain, kita bisa cerita seperti ini. Aku pun dulu seperti itunya, sehingga dia kuat. Itu termasuk bagian dari pelayanan, ya kan? Aku pun dulu pernahnya kehilangan orang tua, memang sakit rasanya, tapi inilah yang kulakukan, sehingga orang yang mendengarkannya termotivasi. Itu adalah bagian dari pelayanan. Karena pelayanan itu adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain. Amin. Itu termasuk isi hati Tuhan itu. Ya, menguatkan orang lain. Ya, bukan menjadi melemahkan. Ya kan? Itu, ya, saudara yang terkasih. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan kepada kita itu untuk mengajari kita lebih kuat lagi supaya kita bisa melayani orang lain dari pengalaman-pengalaman yang kita alami. Ya kan? Makanya orang yang lebih tua umurnya itu cenderung lebih banyak pengalamannya. Banyak yang telah dialaminya. Mulai dari dia lahir, kita masih belum ada, belum tercetak. Ya kan? Sampai dia udah SMP mungkin, kita masih SD. Jadi 20 tahun lebih dulu mengalami. Nah, di antara pengalaman itu pasti banyak pelajaran yang dialaminya, yang mungkin kita juga belum mendengar. Sehingga kan kalau pelajaran-pelajaran itu, pengalaman-pengalaman itu yang kita dengar, maka kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya, Steve Jobs berkata, kalau kamu ingin mengalami semua hal, tidak cukup umurmu, tapi belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang lain. Ya kan? Kalau kita ingin menjadikan sebuah bohlam, harus gagal dulu berapa kali ya? Siapa itu yang bohlam itu? Harus gagal dia 900 sekian kali. Masa kita harus gagal lagi 900 sekian kali? Nggak mungkin kan? Ya, kita ambil aja pengalamannya, kita teruskan pengalamannya. Ya, jadi sangat bagus belajar kepada siapapun, belajar dari pengalamannya. Ya, belajar, banyak pelajaran yang kita ambil dari siapapun. Saudara, apalagi yang diajarkan Tuhan kepada Daud dan juga kepada kita dari penderitaan. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 19. 2 Korintus 12 ayat 19, apa dikatakan di situ? 2 Korintus 12 ayat 19. Dikatakan di situ, sama-sama kita membaca. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri depan kamu di hadapan demi Kristus, berkata semua ini saudara-saudaraku yang terkasih. 2 Korintus 2 ayat 19 ya, yang berkata dalam kelemahanmu lah terdapat kekuatanku. Ya, justru dalam penderitaanmu lah, justru dalam kelemahanmu lah terdapat kekuatanku, kata Elohim. Ya, moloholat tenang-tenang do, tidak ada kekuatan Elohim. Iya kan? Kalau hanya mengandalkan
apa yang berjalan saja, tidak mengandalkan doa dan mujizat, tidak ada kekuatan Elohim. Tetapi justru dalam kelemahan Daudlah nyata kuasa Elohim, sehingga tercipta tentara dan panglima yang kokoh. Dari 400 orang ada sekian panglima, ya. Dan Daud ada yang luar biasa. Dia mementingkan kepentingan orang. Dia mensukseskan orang dulu. Karena hukum roh, tahu saudara hukum roh? Hukum roh, kalau orang lain kita utamakan, maka 50% dari untungnya itu untuk kita secara roh. Ya. Tapi kalau kita dulu baru orang lain, maka keuntungan kita 50% baru untuk orang lain. Gitu. Itu hukum rohnya. Ya, makanya firman Tuhan katakan apa? Daging lemah, roh penurut. Ya, karena rohlah yang mengerti roh saudara. Ya, makanya Daud adalah manusia roh. Dia yang mengerti orang. Dia yang mengerti kakak-kakaknya. Kakak-kakak makan dulu sebelum berperang. Walaupun dimarahi, dia tetap dimakan dulu. Ceritanya masih panjang itu. Mungkin di Alkitab ceritanya singkat. Aku baca di buku kitab orang jujur namanya. Aku punya kitab orang jujur namanya Of Yasar gitu. Of Yasar namanya. Aku punya kitab itu. Cerita Daud di situ, aduh, cerita yang luar biasa. Cerita yang dahsyat. Ya, yang bukan cuma di Alkitab itu hanya sekecil aja penekanan untuk dia. Tapi banyak lagi penekanan-penekanan. Tetapi Daud itu selalu mengutamakan orang lain. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu masuk ke satu tempat, jangan dulu duduk di tempat yang terbagus sampai orang persilahkan. Gitu. Ya. Jadi mari kita miliki hukum roh ini, ya. Kita utamakan dulu kepentingan-kepentingan orang-orang 400 orang tadi. Ya kan? Saya selalu mengajarkan yang tumpah dari saudara itu milik orang lain. Kan ukuran manusia selalu kuajarkan itu. Ukuran manusia digoncang, dipadatkan dan tumpah. Berkat kita yang digoncang dan dipadatkan dan tumpah itu milik orang lain. Dan semua kita mempunyai yang tumpah. Ya, dan yang tumpah itu adalah punya yang 400 pengikut Daud tadi. Orang-orang yang seperti itu. Amin. Amin. Demikian firman Bapa Yahweh. Biarlah kiranya firman ini menasehati kita, firman ini menegur kita, dan firman ini mengajari kita. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku.